Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudara? Saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa, penuh sukacita, dan tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kembali bersama dengan saya Yulestari Malawu dari channel Khotbah Pendeta. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah berita tentang 5 fakta Jonas Rivano bolak-balik pindah agama. Nomor 3, ngaku salah. Kabar Jonas Rivano pindah agama dari Kristen ke Islam sebelum menikahi Asmiranda ramai diperbincangkan pada tahun 2013 silam. Tak lama menjadi mualaf, Jonas kembali menganut agama semula, yakni Kristen. Hal tersebut membuat publik marah dan mencap Jonas Rivano mempermainkan agama Islam. Lantas, apa saja fakta Jonas Rivano bolak-balik pindah agama? Mari kita saksikan berikut ini. 1. Jadi mualaf. Jonas Rivano dan Asmiranda pacaran beda agama sejak lama. Meski begitu, Jonas pindah agama ke Islam sebelum menikah. Keduanya menggelar akad nikah pada 17 Oktober 2013 silam. Tetapi Asmiranda justru mengajukan pembatalan pernikahannya dengan Jonas Rivano pada 7 November 2013. Pasalnya, Jonas kembali anut agama semula, yakni Kristen. Keduanya lalu menikah secara Kristen di Singapura pada 22 Desember 2013. Hal ini menjadi tanda jika Asmiranda pindah agama ke Kristen. 2. Tak bermaksud permainkan agama. Karena kembali ke agama semula setelah sempat mualaf, Jonas Rivano ramai dituding mempermainkan agama Islam. Ia pun sempat dilaporkan oleh Front Pembela Islam atau FPI karena kasus ini. Jonas pun meminta maaf, namun ia menegaskan tidak ada maksud mempermainkan agama. Saya selaku pribadi mencabut pernyataan saya sebelumnya dan saya membenarkan, ya semua memang pernah terjadi. Saya pernah menjadi mualaf. Saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya. Sekiranya pintu maaf dibukakan untuk saya dan juga Anda. Tak ada niatan untuk mempermainkan agama dan mempermainkan Asmiranda, karena keduanya sudah lama pacaran. Tutur Jonas Rivano konferensi pers bersama Asmiranda tahun 2013. 3. Akui lakukan kesalahan saat bolak-balik agama. Beberapa tahun kemudian, Jonas Rivano mengaku melakukan kesalahan, yakni sempat mualaf dan kembali anut agamanya. Ia mengaku menerima hujatan dan dituduh mempermainkan agama selama periode yang cukup panjang. Kita melakukan kesalahan ketika kita mau bersatu atau menikah. Aku melakukan kesalahan. Aku bahkan dijadikan tersangka dalam mempermainkan agama. Setelah masalah itu pun, orang masih judge gue. Ini yang mempermainkan agama, dan itu judge-nya nggak sehari 2 hari, lumayan panjang, ucap Jonas Rivano di YouTube Daniel Mananta. 4. Merasa bersyukur. Meski menerima hujatan dalam waktu yang lama, Jonas Rivano mengaku lebih bersyukur kepada Tuhan. Padahal Jonas mengaku telah melakukan kesalahan, ia justru merasa Tuhan tetap memaafkannya dan menyayanginya. Tapi entah kenapa, kalau sekarang aku lebih merasa bersyukur, karena dari situ aku lebih tahu penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan serta itu bukan cuma ambil masalah, tapi di situ gue didewasakan. Oke, gue bikin masalah, bukan berarti gue nggak layak untuk Tuhan. Justru gue jadi sadar, mengerti bahwa gue ini anak yang disayang sama Tuhan, tegas Jonas Rivano. Karena di tengah masalah yang harusnya bikin gue down, tapi Tuhan kasih gue damai sejahtera. Di tengah masalah gue nggak terlalu stres banget. Enggak, gue lihat penyertaan Tuhan satu persatu. Mungkin kalau gue nggak mikirin penyertaan Tuhan dalam hidup gue, mungkin gue akan stres. Aduh, gue besok kerja apa? Besok gimana kalau gue ketemu orang? Apa yang orang pikirkan? Itu nggak terjadi sama sekali di hidup gue. Ketika gue sadar banget bahwa gue disayang sama Tuhan, lanjutnya. 5. Merasa Tuhan tak pernah marah. Jonas Rivano merasa melakukan kesalahan fatal karena bolak-balik pindah agama. Setelah itu ia sempat berpikir jika Tuhan murka kepadanya. Namun setelah Jonas memperdalam agama Kristen,
Ia merasa Tuhan tidak pernah marah padanya. Gue melakukan kesalahan, gue tahu. Pada saat itu gue mungkin belum mengerti kasih Tuhan yang sesungguhnya. Gue ngerasa gue melakukan kesalahan. Mungkin Tuhan marah, ini konsekuensi yang gue terima. Seiring berjalannya waktu, semakin gue mengenal Tuhan, gue jadi sadar Tuhan gak pernah marah. Tandas Jonas Rifano.